Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Konsili Yerusalem telah memenangkan pendirian Petrus dan Paulus untuk menerima orang kafir sebagai anggota jemaat hanya atas dasar baptis dan keselamatan oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Karena orang Kristen Yunani maupun Yahudi tetap akan hidup bersama, maka ketenggangan rasa dianjurkan. Agar supaya perasaan kelompok Yahudi tidak tersinggung, maka kelompok Yunani supaya menghindarkan beberapa pembatasan demi cinta kasih untuk tidak melukai hati nurani mereka yang lemah mengenai hal daging yang sudah dipersembahkan berhala dan larangan perkawinan antara garis hubungan keluarga yang ditentukan hukum Levi. Kami bisa mengagumi ketegasan para rasul pada prinsip-prinsip pokok yang sifatnya membuka dan membebaskan. Tetapi dari semula, gereja juga menunjuk kepada toleransi dan kesabaran, sampai Paulus pernah berkata, "Apabila makan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku selama-lamanya tidak mau makan daging lagi." Dalam kitab Ulangan, kasih kepada Allah diperintahkan dalam segala kesemarakan dan keagungannya. Dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Terpisah dari perintah ini, kasih kepada sesama manusia diuraikan lebih sederhana, dibatasi untuk bangsa sendiri dalam kitab Imamat secara negatif lagi. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Tetapi Yesus menghubungkan dua hukum itu menjadi satu. Kalau dalam Injil Matius, Ia mempersatukan yang satu dengan yang lain. Setelah mengulang dan menunjuk hukum kasih kepadamu sebagai yang terutama dan pertama, Ia menambahkan, hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapa, dalam Injil hari ini ditunjukkan pada sumber keduanya itu, yaitu kasih Kristus kepadamu. Yesus dalam penjelmaannya tidak lain daripada menunjukkan kasih-Mu kepada manusia. Ia menarik seluruh umat manusia pada dirinya untuk tinggal di dalam Dia, dan dengan melakukan perintah-Nya untuk tinggal di dalam Dia, dan dengan melakukan perintah-Nya tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Menuruti perintah Kristus adalah menjalankan ketaatan pada perintah-Mu, dan demikian ikut serta dengan Kristus tinggal dalam kasih-Mu. Sukacita yang dijanjikan oleh Kristus ini, sukacita di zaman Mesias, di mana kasih-Mu dirayakan dalam kepenuhannya antara Engkau, Putra dan Roh Kudus, dan meluap menjadi kasih karunia yang akan menandai zaman Mesias nanti, di mana cinta Allah dan cinta manusia tidak lagi dibedakan, tetapi dilihat sebagai kesinambungan. Bapa, semua orang Kau kehendaki menerima roh-Mu. Semoga roh pemberi kehidupan itu mengingatkan kami akan cinta kasih-Mu yang merupakan awal dan akhir segalanya. Jadikanlah cinta kasih-Mu merajai hidup kami. Demi Yesus Kristus, Sang Kasih sejati, kini dan selama-lamanya. Amin.
Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.